Ucapan terima kasih wisudawan oleh Muhammad Ali Farhan, Sarjana Kedokteran dari Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jawab salam saya dengan sekeras-kerasnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia! Salam bela negara. Yang terhormat Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Antervenus beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kepala Senat, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor, yang terhormat Bapak Ibu Anggota Senat, Bapak Ibu Dekan serta jajarannya, dosen-dosen kami, tamu undangan wisudawan wisudawati, serta teman-teman kami, wisudawan wisudawati yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farhan dari Fakultas Kedokteran 2019. Izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih mewakili teman-teman semua pada wisuda kita yang membanggakan pada hari ini. Setidaknya ada 3 yang akan saya sampaikan hari ini. Namun sebelum dari itu semua, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kasih sayangnya kita bisa sampai di titik ini. Teman-teman semua, 275 juta masyarakat Indonesia dan hanya 6% yang mampu dan memiliki kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan tinggi dan kita dipilih Allah untuk bisa masuk di dalamnya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Yang mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjuangan. 3 hal yang akan saya sampaikan pada pidato kali ini adalah yang pertama selamat, yang kedua jangan pernah penat, dan yang ketiga salam hangat. Yang pertama, selamat. Ada sebuah kisah pribadi yang ingin saya bagikan pada kesempatan terima kasih kali ini. Belasan tahun yang lalu, ada seorang anak kecil yang hampir putus sekolah. Pergi ke sebuah pasar tradisional, menjinjing sehelai kain putih. Celana panjang sekolah baru yang dibelikan oleh neneknya. Hari itu dengan keadaan yang terpaksa ia datang ke pasar tradisional. Penjual baju sekolah bertanya, "Mau cari apa, Dik?" Anak itu terdiam dan bingung. Enggak nyari apa-apa. Saya justru mau menjual celana putih saya ini. Sontak penjual itu terdiam. Biasanya yang datang ke sini mencari kaos kaki, baju putih, celana merah, dan lain sebagainya. Tapi hari ini yang datang adalah seorang anak kecil dan justru menjual celana putih sekolah barunya. Akhirnya dia bilang, "Oke, saya beli. Berapa? 20.000 aja." Anak itu tersenyum riang. Akhirnya hari itu
keluarganya yang terlilit hutang bisa kembali melanjutkan kehidupan. Dan hari ini dengan bangga, dengan rasa bahagia, anak itu menjadi bagian wisuda ke-71 UPN Veteran Jakarta, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Dengan kasih sayang banyak orang, kasih sayang Tuhan, dan juga tekad, doa, serta usaha. Teman-teman semua, kita semua beruntung bisa ada di sini. Ada jutaan orang di luar sana yang hari ini harus memikirkan makanan kesehariannya, bukan pendidikan tingginya. Dan kita masih ada di sini. Maka dengan kesempatan yang tidak terbeli ini, mari kita bersyukur dengan sedalam-dalamnya. Baru kemarin sore kita membuka pengumuman universitas. Ada perasaan yang bercampur. Senang bukan kepalang bagi mereka yang menantikan kesempatan ini bertahun-tahun mempersiapkan ujian demi ujian. Tapi ada juga golongan yang kedua yang menempatkan UPN Veteran Jakarta di pilihan kedua, ketiga, atau bahkan pilihan terakhirnya. Ada yang merasa kayak gitu? Jujur. Depan ada Pak Rektor sih, jadi pada takut seperti ya. Oke, kalau begitu saya yang jujur. Saya adalah termasuk di golongan yang kedua. Saat itu, lulus dari salah satu sekolah terbaik swasta di sekitaran Jakarta, dengan nilai tertinggi, dengan prestasi yang mumpuni. Tentu saat itu saya mau mengincar nama universitas-universitas besar lainnya. Menempatkan UPN Veteran Jakarta pada tempat kedua, ketiga, atau bahkan yang terakhir. Cadangan saja pikir saya. Namun waktu berjalan, ternyata takdir mengejutkan. Yang keluar adalah UPN Veteran Jakarta. Semua pilihan ditolak. Tahun itu adalah tahun terberat dalam hidup saya. Menjalani tahun pertama di UPN Veteran Jakarta. Ketika ada orang yang bertanya, kuliah di mana? Saat itu, UPN. Kampus apa itu? Negeri atau swasta? Negeri, tapi baru. Saat itu, jujur berat sekali menjalannya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa universitas ini tumbuh dengan pesat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh rektor kita semua, UPN Veteran Jakarta tumbuh dengan amat sangat pesat. Hari ini kita menjadi salah satu universitas terbaik di seluruh Indonesia hanya dalam beberapa tahun menjadi kampus negeri. Hanya beberapa tahun, bayangkan puluhan tahun ke depannya. Dan yang membuat kita semua yang ada di sini bangga adalah kita tidak menumpang di nama besar universitas yang sudah terbangun. Tapi kita masuk ke dalamnya, kita bangun dengan keringat dan darah kita sendiri. Kita bangun nama besar universitas itu tahun ke tahun hingga hari ini sampai pada posisinya salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tentu proses itu bukan hal yang mudah. Mulai dari PKKMB yang penuh rasa asing, perkuliahan yang penuh adaptasi dari dunia sekolah, tugas-tugas yang menumpuk, malam-malam ujian yang panjang, COVID-19 yang datang melanda, hingga hari-hari organisasi yang padat, dan tak lupa, skripsi yang penuh revisi. Tak jarang ada masalah pertemanan, kejiwaan, ekonomi, bahkan asmara. Kalau bahasa Jawa bilangnya rungkat ente-entean. Ada masa di perkuliahan di mana kita merasa sendiri, kesepian, ketakutan, dan ingin menyerah saja, memilih berhenti dan drop out dari kuliah, memilih jalan yang mudah. Dunia begitu kejam, tak peduli seberapapun kita terpuruk, dunia terus berjalan. Tapi hari ini kita membuktikan bahwa kita lebih keras dari kehidupan.
toga yang ada di atas kepala kita semua jadi saksi bahwa tak ada satupun tantangan dan juga hambatan yang mampu menghentikan kita. Menyerah adalah kata yang tak pernah ada dalam kamus hidup kita. Jadi selamat, hari ini kita membuktikan bahwa kita lebih keras dari kehidupan. Whatever doesn't kill you, make you stronger. Lebih dari itu, sebenarnya bukan hanya kita yang berjuang, teman-teman. Ada orang-orang hebat yang amat patut kita ucapkan selamat. Mereka duduk di sana, semuanya. Mari kita lihat wajah orang tua kita masing-masing, teman-teman. Ketika kita berjuang di kampus, mereka berjuang di medan kerja mereka masing-masing. Membiayai kita. Dulu waktu kita kecil, ketika kita tertidur pulas, ketika lelah setelah bermain, mereka mungkin berkata dalam hati, mampukah saya? Mereka berkata dalam hati, mampukah saya mengantarkan anak-anak ini sampai diploma, sampai sarjana, sampai profesi, sampai S2? Atau mereka berkata, kalau saya belum berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, jangan sampai anak-anak saya pun begitu. Mereka harus lebih tinggi pendidikannya daripada saya. Tekad itu yang mengantarkan mereka bekerja keras siang dan malam. Ayah-ayah kita, ada keringat yang tak berhenti menetes di bawah terik matahari. Ada begitu banyak beban pikiran yang membuat kerut di wajah mereka. Ada tekanan yang membuat mereka sedikit beruban, tapi mereka tak mengeluh sedikit pun. Mungkin kita masih ingat ucapan mereka, nak, lebih baik bapak nggak makan sebulan daripada kamu berhenti kuliah. Nak, lebih baik bapak nggak pernah beli baju baru bertahun-tahun daripada kamu nggak bisa beli baju wisuda kamu nanti. Nak, lebih baik bapak nggak pulang berbulan-bulan ketimbang kamu pulang tanpa gelar pendidikan. Belajar yang serius ya nak, jangan pikirin biaya, biar bapak yang berkorban hari ini. Senyum teduhnya, badan kokohnya, ya, senyum teduhnya, badan kokohnya yang mulai rentah, mulai gampang kelelahan, tak sekuat lagi dulu. Tak sekuat lagi dulu, tapi itu bukan untuk siapa-siapa. Untuk kita yang memakai toga di hari ini. Tepuk tangan untuk ayah-ayah kita. Ibu-ibu kita, tatap kembali wajah mereka. Berjuang di tempat kerjanya, di usaha kesehariannya. Di dalam kesabaran dan doa-doa panjangnya, di setiap sujudnya yang membuat basah sejadahnya, yang membuat basah tempat doa-doanya. Di setiap pintanya, kita tahu ataupun tidak, selalu tersebut nama kita, anak-anaknya. Tak peduli seberapapun nakalnya kita, tak peduli seberapapun jatuhnya kita, mereka orang-orang yang selalu ada. Ibu kita sesekali berkata, ketika kita jauh di rantau, mengalami kesendirian dan tekanan di dunia kuliah, nak, kalau butuh apa-apa bilang ya, jangan malu-malu, jangan ditahan-tahan. Yang penting kuliah kamu bisa selesai nak. Selama itu baik dan bisa diperjuangkan, ibu akan perjuangkan. Kalaupun harus berhutang ke penjuru kampung,
harus usaha ini dan itu, ibu akan perjuangkan nak. Yang penting kamu belajar yang serius, selesaikan kuliahnya. Kata itu terucap dari mulut mungilnya yang penuh nasihat. Dari senyum lembutnya yang terlihat begitu manis, namun kuat bukan kepalang. Jadi hari ini saya minta tepuk tangan yang semeriah-meriahnya untuk orang tua kita, adik dan kakak kita yang berjuang untuk kita juga sampai hari ini. Mereka juga berhasil menghantarkan kita sampai detik ini. Selain itu, untuk dosen-dosen kita, saya ingin bertanya Bapak Ibu dosen, bukankah dengan pendidikan tinggi yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa memilih pekerjaan lain yang gajinya lebih tinggi, yang waktunya lebih leluasa, yang bebannya lebih ringan, yang repotnya lebih sedikit? Kita semua tahu teman-teman, jawabannya adalah iya, mereka bisa sekali. Tapi hari ini Bapak Ibu duduk dan berdiri di sini membuktikan pengorbanan Bapak Ibu semua, panggilan dari Republik ini untuk mengabdi, mengajari kita semua dengan gaji yang mungkin tak seberapa dibanding pekerjaan lain, dengan waktu yang mungkin lebih sempit, dengan beban yang jauh lebih besar. Tapi Bapak Ibu buktikan bahwa hidup ini adalah pengabdian, hidup ini adalah pengorbanan, dan kalian mengajari kami sampai kami ada di titik kami hari ini. Kami sangat bahagia di hari ini. Kami sangat bangga. Ini cita-cita kami sejak kecil. Ini cita-cita kami sejak sekolah. Ini cita-cita yang kami damba-dambakan untuk memakai toga. Ketika orang tua, adik, kakak, dan teman-teman datang, guru-guru sekolah kami mendoakan kami untuk jadi diploma, sarjana, profesi, S2. Dan kami berhasil hari ini Bapak Ibu. Dan kalianlah yang mampu menghantarkan kami sampai hari ini. Jadi kesuksesan kami adalah kesuksesan kalian juga. Terima kasih Bapak Ibu, selamat karena telah berhasil menghantarkan kami. Setelah ucapan selamat, ada pesan kedua. Jangan pernah penat. Jangan pernah penat. Hari ini hidup kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kembali. Buat teman-teman yang memilih profesi, jalankan, buktikan bahwa UPN memiliki kualitas lulusan yang sangat profesional. Menjadi teknokrat terbaik, menjadi dokter terbaik, menjadi apoteker terbaik, akuntan terbaik yang ada di dunia. Buktikan bahwa kita bekerja bukan hanya untuk uang, tapi kita bekerja untuk kebermanfaatan, menciptakan legacy yang belum pernah diciptakan, dan menoreh prestasi yang belum pernah ditorehkan. Buktikan bahwa di pekerjaan-pekerjaan nanti kita bisa memberikan kualitas terbaik sebagaimana kita diajarkan di UPN Veteran Jakarta. Buat teman-teman yang hari ini menjalani pendidikan profesi, koas, perawat, apoteker, akuntan, pengacara, dan lain-lain, rengkuh ilmu sebanyak-banyaknya. Ambil pengalaman dari profesional setinggi-tingginya. Kejar ilmu itu dan jadilah profesional dengan skill terbaik nantinya. Teruntuk teman-teman yang memilih untuk melanjutkan profesi dan juga gelar selanjutnya di jenjang S2, S3 ataupun jenjang-jenjang selanjutnya, pilih universitas-universitas terbaik, jurusan-jurusan terbaik di luar sana, di dalam Indonesia, di tempat manapun, bahkan kalau harus ke ujung benua, Eropa, Amerika, Timur Tengah manapun, buktikan bahwa UPN Veteran Jakarta memiliki lulusan yang tak pernah kalah saing oleh universitas manapun. Dan yang terakhir adalah salam hangat. Setelah selamat dan jangan pernah penat, ada titipan salam hangat untuk saya berdiri di sini. Ada yang tahu salam hangat dari siapa? Ya, salam hangat itu datang dari Indonesia 2045. Indonesia emas. Hari itu mungkin orang-orang yang ada di depan saya hari ini adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Gedung DPR, MPR yang gak jauh dari sini mungkin akan diisi oleh teman-teman semua.
Mungkin dari teman-teman semua, kita semua adalah presiden republik ini, menteri republik ini, pengusaha terbaik republik ini, dokter ahli terbaik republik ini. Ada salam hangat dari Indonesia 2045. Tapi salam hangat itu bukan salam hangat yang gratis. Salam hangat itu perlu dibayar dengan kerja keras hari demi hari, waktu demi waktu, mulai dari detik ini. Kita harus manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak berhasil memanfaatkan waktu, justru Indonesia jatuh. Dan itu di tangan kita semua. Kita gagal menerima salam hangat itu. Maka ayo bekerja keras setelah ini. Ini bukan akhir dari segalanya, justru ini awal yang baru untuk karya-karya yang jauh lebih besar. Buktikan bahwa kita mampu menyongsong Indonesia di 2045. Salam hangat juga dari masyarakat di luar sana yang menanti kita untuk mengabdi di dalamnya. Kita hari ini bisa kuliah dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia, juga dengan sumbangsi mereka atas pajak-pajak mereka, atas uang-uang mereka, atas jerih payah mereka. Maka kembalilah ke mereka, menggelar keadilan, kesejahteraan dan kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Membuktikan bahwa kita, kaum intelektual, mampu memberikan andil yang sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Salam hangat juga dari lembaran sejarah yang menanti untuk ditulis dengan tinta emas. Salam hangat juga dari peradaban yang menanti untuk diwarnai. Dan yang terakhir juga yang terpenting adalah salam hangat dari Tuhan, dari Allah yang Maha Esa, dari Dia yang Maha Rahman. Bahwa semua yang kita lakukan sampai hari ini, semua yang kita bicarakan sampai hari ini, tak akan berarti apa-apa kalau bukan dalam rangka pengabdian. Maka jadikan seluruh hidup kita, detik demi detiknya adalah bentuk pengabdian kepadanya. Karena kehidupan ini bukan kehidupan yang hanya sementara berbatas kematian, tapi hendaknya kita mempersiapkan kehidupan yang kekal menuju keabadian, kehidupan yang indah penuh kebahagiaan di surga kelak penuh senyuman. Terima kasih telah menjadi bab yang teramat penting dalam kehidupan saya. Sekali lagi, selamat teman-teman semua. Jangan pernah penat dan juga salam hangat. From the bottom of my heart, thank you. Thank you so much. Terima kasih telah menjadi puisi terindah yang pernah tercipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.